Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Rabu 14 Juni 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudari-saudara. Kasih Tuhan begitu sempurna karena menganugerahkan hari baru bagi kita. Maka kita bersyukur untuk semua pemberian itu. Mari kita sambut sekarang penyelenggaran ilahinya dengan merenungkan sabda dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Telah disabdakan Yesus bahwa kedatangan Yesus merupakan penggenapan atas hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, Yesus hadir dalam kerangka keselamatan Allah. Yesus merupakan kesempurnaan sebagai jalan hidup. Jika semua kitab merupakan benda mati, maka tetapi Yesus adalah seorang pribadi. Melalui Yesuslah kita diajak bukan hanya memahami, mengetahui maupun mengerti, tetapi juga mengalami dan menjalin komunikasi. Sebab Yesus adalah seorang pribadi yang sama seperti kita manusia. Untuk itu, sebagai pengikut Tuhan, kita harus sampai pada taraf komunikasi dengan Yesus sendiri. Jika kita hanya taat pada segala kitab hukum, itu bagus, tetapi belum sempurna. Kita harus sampai pada pengenalan personal dengan Yesus. Dengan kata lain, kita perlu memampukan diri untuk menjalin dialog yang intim dengan Yesus yang pembawa keselamatan. Saudari-saudara, mari kita hayati kualitas iman masing-masing dengan berani mengadakan dialog intim dengan Yesus. Menjadi suatu dialog berarti ada komunikasi dua arah, yakni kita dan Tuhan. Saling berbicara dan saling mendengarkan. Maka pada hari ini saudari-saudara, ketika kita berdoa, sudahkah kita itu mampu mendengar suara Tuhan? Apa sajakah kiranya yang disabdakan Tuhan agar kita lakukan demi menjadi abdinya yang setia? Dan akhirnya, mampukah kita untuk tetap setia untuk melakukan olah rohani intim ini secara berkelanjutan? Kita bermenung, Tuhan selalu memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, perkenankan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kuatkan mata hati kami agar terbuka pada bimbingan-Mu, sehingga perutusan yang kami emban selalu sesuai dalam kehendak-Mu. Semoga kami akhirnya sungguh berguna menjadi abdi-Mu yang membawa Injil dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.